Cina menjadi aktor senyap di balik perang Ukraina melawan Rusia. Negeri tirai bambu memang tidak mengirim pasukan atau menembakkan rudal mereka dalam perang ini. Namun tanpa Cina, perang Rusia-Ukraina bisa berjalan dengan sangat berbeda. Beijing pun disebut-sebut bisa mengakhiri perang yang berkecamuk sejak Februari 2022 lalu dalam sehari. Lantas, seperti apa peran Cina dalam perang Rusia-Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Al Jazeera, Ukraina dan Cina dulu memiliki hubungan erat dalam bidang ekonomi militer. Hubungan kedua negara terjalin tak lama setelah Ukraina merdeka dari Uni Soviet. Pada 1990-an, Ukraina menjadi pemasok baja, biji besi, jagung, dan minyak bunga matahari bagi Beijing yang sedang bertumbuh. Barang ekspor yang paling berharga dari Ukraina untuk negeri tirai bambu adalah persenjataan era Soviet yang menurut mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Saat itu, Kiev menjual mesin pesawat, helikopter, tank, teknologi radar, turbin gas, dan mesin jet ke Beijing. Penjualan sejumlah komponen kedirgantaraan itu membantu Cina membentuk kembali industri pertahanan mereka. Bahkan, Ukraina mengakui telah secara ilegal mengirimkan 6 rudal jelajah KH-55 yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Puncak ekspor kedua negara adalah pada tahun 1998. Kiev menjual kapal induk Soviet Varya yang diubah Beijing menjadi kapal induk pertama mereka bernama Liaoning. Singkatnya pada 2011, Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi Kiev dan menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, yang sangat pro-Rusia. Cina mengandalkan Ukraina menjadi titik fokusnya sebelum peluncuran inisiatif Sabuk dan Jalan pada tahun 2013. Namun pada awal 2014, Yanukovych tumbang dan Rusia mencaplok Crimea. Kiev memandang Cina sebagai pendukung Rusia dan mendinginkan hubungan kedua negara. Kendati demikian, perdagangan bilateral Kiev-Beijing juga masih berjalan di tengah perang yang melanda Kiev saat itu. Siapa sangka negeri tirai bambu menjadi aktor senyap dan paling diuntungkan dalam perang sengit Rusia-Ukraina. Dalam perang tersebut, industri drone Ukraina sangat bergantung pada komponen buatan Cina. Hal itu mulai mesin, baterai, kamera termal, hingga chip navigasi. Salah satu pelopor peperangan drone di Ukraina, Andrei Pronin, mengatakan, produsen pesawat tak berawak asal Cina paling banyak meraup keuntungan. Komponen-komponen drone asal negeri tirai bambu tersebut telah menjadi tulang punggung industri drone Ukraina. Dari itulah alasan mengapa Ukraina tidak kalah dalam perang. Pronin mengatakan, Cina bisa mengakhiri perang dalam 1 hari hanya dengan menghentikan ekspor komponen drone baik ke Ukraina maupun Rusia. Menurut laporan dari sebuah kelompok penelitian militer di Kiev, Snake Island yang dirilis Oktober lalu, para produsen drone Ukraina bekerja keras untuk melokalisasi produksi komponen-komponen seperti rangka, avionik, mesin, dan radio. Namun, industri tersebut masih bergantung pada sejumlah kecil impor penting meliputi garam litium, magnet neodymium, chip navigasi, dan sensor thermal, di mana beberapa komponen itu dikuasai oleh Cina. Analis yang berbasis di Kiev, Igor Tiskevich, menilai Ukraina perlu mengganti jalur kereta api untuk memberikan akses yang lebih baik kepada Cina ke Uni Eropa. Terlepas dari hubungan Cina dan Moskwa pasca perang, Kiev perlu meningkatkan ekspor baja dan bahan makanan ke Cina. Kiev disebutnya bisa menggunakan keahlian dari era Soviet untuk menciptakan proyek bersama guna mengembangkan pesawat terbang, farmasi, dan energi nuklir. Langkah itu dinilai tidak menguntungkan bagi Rusia. Analis lain sepakat, lingkup kepentingan Cina terlalu luas untuk diabaikan dan Kiev harus menjadi bagian darinya. Ukraina dan Cina memiliki hubungan saling membutuhkan, namun penuh kontradiksi. Di masa lalu, Ukraina pernah menjadi pemasok kunci teknologi militer untuk kebangkitan pertahanan Beijing. Namun kini, negeri tirai bambu memegang kendali krusial atas rantai pasok drone yang menopang ketahanan Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Kiev dinilai hampir tidak punya pilihan selain memulihkan dan memperdalam hubungan dengan Beijing. Jika gagal melakukan hal tersebut, maka beresiko melemahkan ekonomi, posisi geopolitik, dan kemandirian strategis Ukraina di dunia multipolar. Simak terus update perang Rusia versus Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com.